Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Permatasari Laksono, 3 digit NIM akhir 049 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang memasuki tugas ke-10, yaitu implementasi dan analisa PWM. Oke, mungkin bisa dilanjut ke yang slide pertama. Yang pertama di sini kita menggunakan komponen Arduino Mega. Arduino Mega merupakan papan mikrokontroler berbasis Atmega 2560 yang banyak digunakan pada sistem kendali dan otomasi karena memiliki jumlah pin input dan output yang besar dan kemampuan pemrosesan yang andal. Komponen utama Arduino Mega meliputi mikrokontroler Atmega 2560 sebagai pusat pengolah data dan pengendali sistem, port USB yang berfungsi untuk pemrograman dan komunikasi data dengan komputer, serta jack power dan regulator tegangan yang menyediakan catu daya stabil bagi papan. Arduino Mega dilengkapi dengan 54 pin digital input-output yang dapat digunakan untuk membaca sinyal saklar, sensor, maupun mengendalikan aktuator. 15 pin PWM untuk pengaturan kecepatan motor, 16 pin analog input untuk membaca data sensor analog, dan selain itu, terdapat kristal osilator 16 MHz sebagai sumber clock, tombol reset untuk mengulang program, dan pin komunikasi serial seperti UART, SPI, dan I2C yang memungkinkan integrasi dengan berbagai modul tambahan. Fungsi utama Arduino Mega sendiri adalah sebagai pengendali pusat yang menerima input dari sensor, memproses data sesuai program, dan menghasilkan output berupa sinyal kendali. Di sini ada pin output Arduino Mega 2650. Lalu selanjutnya ada ISP32S2 Mini. ISP32S2 Mini adalah papan mikrokontroler yang berukuran kecil berbasis chip ISP32S2 yang menggunakan prosesor Extensa 32 bit LX7 hingga 240 MHz dan mendukung Wi-Fi 2,4. Board ini memiliki keunggulan utama berupa USB natif sehingga dapat langsung diprogram dan digunakan sebagai perangkat USB tanpa konverter tambahan. ISP32S2 Mini bekerja pada tegangan 3,3 volt, dilengkapi memori flash dan SRAM yang memadai, serta mendukung GPIO, ADC, PWM, dan komunikasi UART, SPI, serta I2C. Dengan ukuran yang kecil, konsumsi daya yang rendah, dan fitur yang lengkap, ISP32S2 Mini ini sangat cocok digunakan sebagai alat yang kita coba untuk di sistem pengendali praktikum ini. Di sini itu ada pin out dari ISP S2 Mini, kita pakai yang ini. Lalu di sini kita masuki bab PWM. PWM itu Pulse Width Modulation. PWM adalah metode pengendalian sinyal digital yang digunakan untuk mengatur besar daya atau tegangan efektif yang diberikan ke suatu beban dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal on dan off. Meskipun sinyal yang dihasilkan bersifat digital 0 dan 1, PWM mampu mensimulasikan keluaran analog dengan mengatur duty cycle, yaitu perbandingan antara waktu sinyal on terhadap total periode sinyal. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan dan daya rata-rata yang diterima oleh beban. Dan begitu juga sebaliknya, semakin kecil tegangan dan semakin kecil duty cycle dan semakin kecil ketegangan, maka daya rata-rata ya itulah. Fungsi PWM dalam sistem kontrol pengendali elektrik adalah sebagai sinyal pengendali yang mengatur besaran output secara presisi dan stabil. Dengan PWM, sistem dapat mengendalikan aktuator secara halus, meningkatkan efisiensi energi, serta memungkinkan pengaturan otomatis berdasarkan sensor atau algoritma kontrol seperti PID. Selanjutnya ada frekuensi PWM. Frekuensi PWM adalah jumlah siklus sinyal PWM yang terjadi dalam 1 detik dan dinyatakan dalam satuan Hertz. Frekuensi ini menentukan kecepatan sinyal on-off yang bekerja pada beban, sehingga sangat berpengaruh terhadap respons sistem. Frekuensi yang tepat dapat membuat kerja motor menjadi lebih halus, sedangkan frekuensi yang terlalu rendah atau nilai frekuensi yang terlalu tinggi dapat menimbulkan gangguan seperti kerugi daya.
Selanjutnya ada duty cycle PWM. Duty cycle PWM itu merupakan perbandingan antara lamanya sinyal berada pada kondisi high, yaitu on, terhadap total periode satu siklus PWM dan dinyatakan dalam persen. Duty cycle berfungsi untuk mengatur besar tegangan dan daya rata-rata yang diberikan ke beban. Peningkatan duty cycle akan meningkatkan tegangan efektif yang diterima motor, sehingga kecepatan putar motor bertambah. Sedangkan penurunan duty cycle yang akan mengurangi kecepatan. Duty cycle ini termasuk jadi parameter utama dalam pengendalian karena dia berpengaruh buat performa sama respon sistem. Oke, selanjutnya ada resolusi PWM. Resolusi PWM sendiri itu menunjukkan tingkat ketelitian atau jumlah langkah perubahan duty cycle yang dapat dihasilkan oleh sistem PWM sendiri. Resolusi biasanya dinyatakan dalam satuan bit. Misal, 8 bit yang memiliki 256 tingkat, 0 sampai 255 atau 10 bit dengan 1024 tingkat. Semakin tinggi resolusi PWM, semakin halus perubahan sinyal yang dihasilkan sehingga aktuator menjadi lebih presisi. Resolusi yang tinggi sangat penting pada aplikasi yang membutuhkan pengaturan halus. Selanjutnya ada PWM inverting. PWM inverting adalah mode PWM di mana sinyal output berada pada kondisi high di awal periode dan berubah menjadi low selama durasi duty cycle. Dalam mode ini, peningkatan nilai duty cycle justru memperpanjang waktu sinyal low. Mode inverting biasanya digunakan pada kondisi tertentu seperti penyelesaian dengan rangkaian driver yang memiliki logika terbalik atau untuk memenuhi kebutuhan khusus untuk sistem kontrol tertentu. Selanjutnya ada PWM non-inverting. PWM non-inverting sendiri itu kebalikan dari yang inverting tadi. PWM non-inverting adalah mode PWM di mana sinyal output berada pada kondisi low di awal periode dan berubah menjadi high selama durasi duty cycle. Pada mode ini, peningkatan nilai duty cycle akan secara langsung memperpanjang waktu sinyal high, sehingga daya yang diberikan ke beban meningkat secara linear. Oke, selanjutnya ada passive PWM atau geser fase. Passive PWM adalah teknik pengendalian PWM di mana dua atau lebih sinyal PWM memiliki frekuensi dan duty cycle yang sama. Tetapi waktu awal pulsa fasenya digeser satu sama lain, pergeseran fase ini biasanya dinyatakan dalam derajat atau dalam selisih waktu detik atau mikrodetik terhadap satu sinyal PWM. Dengan kata lain, sinyal tidak mulai pada waktu yang bersamaan. Secara prinsip, satu periode PWM bernilai 360 derajat. Jika dua sinyal PWM memiliki pergeseran fase 180 derajat, maka ketika sinyal pertama berada di tengah pulsa high, sinyal kedua berada pada kondisi yang berlawanan waktunya. Pergeseran fase ini tidak mengubah besar nilai duty cycle maupun frekuensi, tetapi hanya mengatur kapan pulsa tersebut aktif dalam satu periode. Manfaat utama dari fase PWM ini adalah mengurangi lonjakan arus. Jika beberapa saklar atau fase bekerja secara bersamaan tanpa pergeseran fase, arus puncak dapat menjadi sangat besar. Dengan menggeser fase, arus dari masing-masing sinyal PWM akan saling mengisi sehingga arus total menjadi lebih rata dan lebih stabil. Oke, kita mungkin berpindah ke melihat percobaan simulasi. Di sini kita diawali dengan klik create new project, lalu new project pada platform I/O, terus tulis nama yang sesuai modul kita yang kita kerjakan. Ini modul PWM. Untuk boardnya kita pilih Arduino Mega. Yang kedua ini, terus frameworknya tetap Arduino, terus kita tunggu di sini. Lumayan agak lama. Ini aku cut, terus langsung lanjut aja kita ke bagian platform I/O-nya. Di sini kita masukin. Sini udah aku salin ya. Terus kirim.
Karena di sini masih salah, jadi saya buatkan 2 folder. Satunya buat Arduino, satunya buat ISP. Kita cek lalu kita kirim lagi. Ini ditunggu. Ini bagian atas itu kode buat yang Arduino, kalau yang bawah itu buat ISP. Ini pada line 9 sampai 16 ini untuk mendefinisikan dan menyimpan parameter konfigurasi, lalu melakukan konfigurasi PWM. Ini ke bawahnya ada lagi. Kita run Python-nya. Nah, di sini tampilan GUI-nya yang akan keluar. Di atas ini buat port. Tuh, yang kedua itu buat build-nya. Ketiga itu buat frekuensi. Nah, ini duty cycle-nya. Nah, ini signal mode-nya sama resolution-nya. Di sini saya akan menampilkan percobaan kami dari yang percobaan kedua, yaitu Arduino PWM inverting dan non-inverting. Setelah kita mengupload program lewat platform IOTA yang pada video sebelumnya, maka akan tertampil tampilan GUI seperti ini. Jika sudah terhubung, maka kita akan mencoba ke pengujian frekuensi dahulu nih. Ini kan pengujian frekuensi. Lalu kita coba untuk menaikkan nilainya. Kita besarkan nilai frekuensinya, maka gelombang akan semakin banyak seperti ini, seperti yang tertampil pada osiloskop. Lalu jika kita kecilkan nilai frekuensinya, maka gelombang akan semakin mengecil atau semakin lebih sedikit. Lalu pada bagian inverting, di sini ada bagian yang atas non-inverting dan inverting. Ketika kami menaikkan nilai, maka nilai non-inverting itu berpengaruh pada gelombang yang warna kuning ini semakin besar gelombang duty cycle-nya. Jika kita mengubah bagian inverting, pin 6 ini, jika kami menurunkan nilainya, maka semakin besar gelombangnya. Lanjut ke video yang ke percobaan ketiga. Ke percobaan ketiga di sini, tampilan GUI-nya sama seperti percobaan yang kedua tadi. Perbedaannya di sini kita akan mencoba nilai fase A dan fase B. Fase A itu untuk menggeser sudut gelombang duty cycle yang kuning, yang garis kuning di osiloskop. Nih. Di sini ada resolusi fase A dan fase B. Lalu kita coba ubah yang fase B kita kecilkan, maka yang ini akan berubah. Akan bergeser gelombangnya. Selanjutnya kita lanjut ke video yang percobaan keempat. Percobaan keempat yaitu kami membuat program untuk variasi frekuensi sampai 1000 ketika kami mengubah non-invertingnya. Sebentar. Ketika kami mengubah non-inverting, kita kecilkan nilai invertingnya, maka duty cycle yang dihasilkan adalah senilai 30%. Ketika kami memperbesar ketika kami memperbesar nilai fase B, maka gelombang yang garis biru tadi akan melebar. Lanjut ke percobaan yang kelima. Di sini ada
Sama seperti tadi, nih. Mengubah inverting dan non-inverting. Kita lanjut ke ke percobaan yang ke-6. Di sini kami membuat program menggeser fasa 180 derajat. Nih, fasa 180 derajat dan frekuensi sampai 100. Kami mencoba variasi non-inverting terlebih dahulu. Dengan nilai 40, maka hasil tampilan osiloskop akan seperti ini. Lalu kita ubah lagi ke nilai 76, maka tampilan osiloskop akan seperti ini. Yang atas. Selanjutnya kita merubah fase PWM fase PWM. Nah, itu. Semakin kita besarkan nilainya, maka duty cycle akan mengecil. Oke, mungkin sekian dari penjelasan sedikit tentang saya mengenai implementasi dan analisa PWM. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai bertemu di video selanjutnya.